bersangkutan dengan masih punya penghasilan, dihitung dengan cermat. Nah, harapan saya tadi monggo untuk pengurus memperkuat modal sendiri dan anggota juga memanfaatkan sebaik mungkin koperasi kita, karena koperasi kita siapa lagi yang akan mengembangkan kalau bukan kita. Kalau selagi memang ada, mari kita utangnya di koperasi kalau memang mencukupi. Kecuali misalnya pengen utangnya banyak, koperasi nggak mampu, lah itu apa boleh buat, karena dengan kemampuannya seperti itu. Nah, itu Ibu Bapak, sekali lagi terima kasih atas semangatnya baik pengurus maupun anggota. Dan satu lagi saya titip, mumpung ini ketemu titipan dinas ini, saya selipkan sedikit kaitannya dengan PNM Bapak Ibu. Ya nggak usah bosan, pokoknya kupingnya telinganya dimanapun saat ini PNM Platform Merdeka Mengajar memang sudah menjadi program nasional Kemendikbud, sehingga mau tidak mau kita ASN harus mensukseskan. Kenapa? Karena kita aparatur sipil negara, kita adalah yang digaji oleh pemerintah, sehingga harus juga mensukseskan program pemerintah. Karena guru itu sekarang dengan penerapan kurikulum merdeka, mau tidak mau PNM harus dikuasai, sehingga monggo yang belum melaksanakan penyelesaian aksi nyata untuk bulan ini, kabupaten mentarget sampai topik 4. Saya sudah keliling ke beberapa SD, ada yang sudah topik 2, topik 3, topik 1, ada yang sudah topik 9, tetapi aksi nyatanya belum. Ya, kami harap di akhir bulan Januari ini topik 4 aksi nyata bisa diunggah. Karena apa? Banjarnegara kembali melorot. Awalnya kita peringkat di provinsi ini peringkat 35, terus kita gebrak naik menjadi peringkat 28. Kita turunnya, akhirnya sekarang turun lagi menjadi peringkat 33. Semoga kita bantu bersama program pemerintah, kita kerjasama untuk mensukseskan PNM. Dan juga terima kasih kepada yang sudah mendaftar guru penggerak dan pengajar praktek. Tadi malam jam 12 sudah ditutup ya. Semoga yang sudah mendaftar mengisi deskripsi dan sebagainya sukses, karena guru penggerak dan pengajar praktek adalah generasi penerus kita. Kalau kita nggak memiliki guru penggerak dan pengajar praktek, kedepannya kita akan kesulitan mengkader kepala sekolah maupun pengajar. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Pembina KPRI Butirai 2 yang sudah menyampaikan pembinaannya kepada seluruh anggota KPRI Butirai 2. Mudah-mudahan bisa dicerna, bisa dilaksanakan apa yang menjadi syarat-syarat beliau. Kita lanjutkan acara berikutnya, yaitu sambutan dari Ketua Dekopin Kabupaten Banjarnegara. Kepada beliau Ketua Dekopin Kabupaten Banjarnegara, waktu dan tempatnya. Mbak Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salamun ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Yang kami hormati dari kanan ke kiri, Kepala Dinas Redakop UKM Kabupaten Banjarnegara yang pada kesempatan ini dihadiri Bu Evi, pejabat yang menangani pembinaan koperasi, yang kami hormati Ketua PKPRI Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Banjarnegara Pak Bambang Purnomo,
Yang menghormati pembina KPRI Budi Rahayu II, Ibu Korwil Direktura Kecamatan Manayasa. Kemudian yang kami hormati pula tentunya pengurus dan pengawas KPRI Budi Rahayu II Kecamatan Manayasa. Tidak lupa tentunya para anggota KPRI Budi Rahayu II Kecamatan Manayasa dan seluruh hadirin yang dihormati. Marilah puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan nikmat karunia-Nya. Bagi yang sejuk ini kita diizinkan oleh Allah untuk berkumpul di aula ini dan akan mengikuti rapat anggota tahunan tutup buku tahun 2022. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta sahabat dan seluruh pengikutnya yang setia, tentunya termasuk kita semua dan keluarga yang kita cintai yang ada di sini. Bapak Ibu yang hormati, yang pertama perlu kami sampaikan bahwa Bapak Ketua Bikopinda pada kesempatan ini tidak bisa hadir secara pribadi di tengah-tengah kita, sehingga menugaskan kami untuk hadir menyaksikan jalannya RAT pada kesempatan hari ini. Bapak Ibu yang hormati, yang pertama tentunya kami mengapresiasi yang setinggi-tingginya atas terselenggaranya RAT pada hari ini tanggal 11 Januari 2023. Satu momentum yang tidak boleh kita lupakan karena RAT adalah pilar koperasi, dan kami menghargai KPRI Budi Rahayu II dapat melakukan RAT tepat waktu, bahkan di awal waktu, dan tidak disampaikan. Baru beberapa koperasi yang sudah menyelenggarakan RAT pada tahun ini. Kami tidak akan banyak matur karena di sini hadir baik dari Bridakor, dari BKPRI yang nantinya akan mengupas tuntas laporan penyidikan. Kami hanya tadi sekilas sebagaimana yang disampaikan Ketua, bahwa kalau melihat kinerja operasi itu bisa dilihat secara cermat mungkin di neracannya. Saya juga sempat membaca sedikit, jadi kalau dari data-data yang disajikan tadi benar yang disampaikan bahwa modalnya sekian dan sebagainya. Tapi kami melihat ada di sisi serapan piutang ya, memang secara nominal ada peningkatan sedikit, tetapi secara relatif kalau kita lihat dari jumlah aset yang ada sedikit penurunan persentasenya masih. Kemudian dilihat bank dan kasnya di sini juga justru ada peningkatan. Artinya apa? Sebetulnya piutang di KPR ini masih bisa ditingkatkan, ya, sehingga saldo kas dan bank di akhir tahun itu tidak terlalu besar. Tapi memang tidak mudah, ya. Tadi disampaikan ada anggota mungkin yang
punya utang di luar koperasi. Memang ini juga tidak mudah untuk mengatasi. Sering kami sampaikan bahwa kami pernah mengikuti KAT di sebuah koperasi primer. Ada undangan yang bertanya kepada peserta, minta untuk dijawab secara jujur, apakah Bapak dan Ibu anggota koperasi ini ada yang punya simpanan, ada yang punya pinjaman di luar koperasi? Banyak. Banyak kan? Nah, ini yang saya maksud. Ini masalahnya tidak mudah karena memang kemampuan koperasi kita kan terbatas. Kemudian kalau boleh saya menyampaikan alternatif pemecahannya seperti ini, kalau butuhnya 150, ya yang 50 koperasi sendiri, 100-nya dari luar. Ini artinya tidak tinggalkan koperasi sendiri. Ini sebuah alternatif saja. Kemudian di sisi lain ada biasanya sering dituangkan rasio-rasio keuangannya. Hanya di sini kita melihat bahwa koperasi ini tidak mengelola dana pembiayaan dari luar, sehingga tidak terlalu relevan. Kalau dihitung benar, angka likuiditas, solvabilitas itu sangat drastis, artinya sangat fantastis tinggi, sehingga otomatis aman, ya. Termasuk angka tingkat keuntungan, rentabilitas itu juga kalau dihitung benar rendah sekali. Tetapi ini semua bukan tingkat kesejahteraan yang sebenarnya, karena anggota koperasi ini bisa dilihat dari dua sisi. Tingkat kesejahteraan sebagai anggota koperasi apakah hanya dilihat dari SHU yang diterima? Tentunya tidak seberapa, ya. Tetapi ketika kita butuh dana pinjaman yang mendesak, apakah itu untuk berubah, untuk biaya pendidikan anak-anak dan sebagainya, kita butuh dana kemudian pinjam di koperasi yang notabene prosedurnya sederhana, tidak berbelit-belit, mudah didapat dan sebagainya. Tentunya kita baru merasakan faedah atau manfaat dari keikutsertaan kita sebagai anggota koperasi. Jadi sekali lagi jangan hanya dilihat bahwa tingkat kesejahteraan kita atau manfaat koperasi hanya dilihat dari SHU yang diterima. Coba kita lihat SHU berapa, kemudian asnya berapa dibanding dengan tingkat keuntungan di usaha lain. Rata-rata. Dalam hal ini kita sebagai anggota memang harus betul-betul memahami koperasi ini tidak hanya sebatas seperti itu saja. Bapak Ibu yang mengerti, itu yang dapat kami cermati dari sisi neraca yang disajikan. Tetapi sekali lagi bahwa ini tidak satu-satunya tolak ukur bahwa koperasi ini maju. Ada kalanya dari sisi neraca sepertinya kinerjanya menurun, tetapi ternyata anggotanya merasa sejahtera karena fasilitas, karena pelayanan yang bagus di koperasi. Bapak Ibu yang mengerti, masalah-masalah yang ada di koperasi memang selalu itu saja, ya. Antara lain kalau KPR ini
masalah SDM masih jadi masalah di semua koperasi, bukan hanya Budi Rahayu saja, ya. Jadi untuk menjadi pengurus biasanya rebutan emoh, karena memang harus mencurahkan perhatian secara penuh di sisi di luar tugas-tugas pokok sebagai guru, sebagai KNS. Kemudian masalah yang lain masih adanya piutang macet. Ini juga di mana-mana terjadi. Dan biasanya memang tinggalan periode sebelumnya. Namun demikian, tadi saya mendengar bahwa piutang macet ini sudah mulai bisa diatasi. Tapi berbahaya. Dengan sabar mengurus, mengingatkan, menagih dalam bahasa kasarnya itu menagih tapi mengingatkan. Insya Allah nanti bisa diselesaikan. Kemudian untuk mencari solusi dari semuanya itu, tentunya kita dapat membenahi operasi itu secara internal, ya. Kemudian tidak kalah pentingnya dikeluarkan kebijakan-kebijakan yang menarik bagi anggota, mungkin pelayanan yang khusus, pelayanan yang ekstra dan sebagainya, sehingga bisa sebagai wujud promosi terhadap anggota. Kemudian tadi disampaikan bahwa kompetensi anggota terhadap koperasi itu sangat penting. Bukan hanya pengurus yang harus tahu koperasi, tetapi juga seluruh anggota. Ya, makanya ada kegiatan-kegiatan pelatihan bagi pengurus, pengawas, dan anggota koperasi. Apa maksudnya? Kalau koperasi paham, anggota paham terhadap perkoperasian, insya Allah pengurusnya akan mudah melakukan tugasnya, dan koperasi itu akan bisa semakin dapat berkembang dengan baik. Ya, mungkin tidak semua pengurus mengikuti diklat atau pelatihan koperasi, sebagian saja boleh, tetapi dari sebagian itu nanti akan bisa istilahnya getok tular kepada anggota yang lain, sehingga kemampuan berkoperasi anggota itu semakin banyak yang dapat mendukung perkembangan koperasi ke depan. Terakhir, ya, kami tidak banyak menyampaikan sambutan ini. Yang terakhir, yang paling penting juga adalah peran pengawas. Ya. Kita tahu KPRI di sebelah banyak yang sedang sakit, itu ya doa kita seperti itu, semoga cepat sembuh, koperasi kebanyakan semua sehat. Tetapi ternyata untuk menyembuhkan koperasi yang sudah stroke itu agak sulit. Ya, itu jadi cermin kita, sehingga saya sekali lagi saya mengapresiasi koperasi KPRI Budi Rahayu ini eksis dan semakin berkembang di tengah-tengah koperasi yang lagi sakit. Ini luar biasa, sehingga tidak terpengaruh, mudah-mudahan ke depan semakin baik dan menjadi inspirasi bagi koperasi yang lain. Sekali lagi, peran pengawas ini begitu penting, ya. Jangan sampai pengawas
tidak pernah koordinasi dengan pengurus di dalam setiap hal, apalagi masalah-masalah keuangan. Barangkali itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami menyampaikan selamat dari kami berarti doa untuk KPRI Budi Rahayu 2 ini semakin hari, semakin tahun, semakin dapat mensejahterakan anggotanya, sehingga menjadi koperasi yang betul-betul seperti apa yang kita harapkan semua. Akhirnya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Astagfirullahaladzim wa lakum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Dekopim Kabupaten Banjarnegara yang sudah menyampaikan sambutan. Meningkat acara berikutnya adalah sambutan Ketua PKPRI Kabupaten Banjarnegara. Kepada beliau Ketua PKPRI Kabupaten Banjarnegara, waktu dan tempat kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak kenikmatan bagi kita sekalian, sehingga pagi hari ini kita dapat bersama-sama mengikuti kegiatan rapat anggota tahunan KPRI Budi Rahayu 2 yang kita hasilkan ini. Salawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan sahabatnya di yaumil qiyamah. Yang saya hormati Kepala Dinas Pemprov dan UKM Mbak Evi Kemalinmonabul, kemudian mewakili Dekopinda Pak Tasim Darwianto, kemudian pembina KPRI Budi Rahayu Bupati, kemudian pengurus pengawas dan segenap anggota KPRI Budi Rahayu yang berbahagia. Saya berdiri di sini mewakili teman-teman saya di TKPRI, Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia, itu sekundernya KPRI Budi Rahayu, yaitu PKPRI yang anggotanya KPRI. Anggotanya tidak perorangan seperti di Budi Rahayu. Yang pertama, ucapan selamat kepada KPRI Budi Rahayu 2. Ini awal waktu sudah bisa RAP. Mudah-mudahan ini juga merupakan indikator bahwa KPRI Budi Rahayu sehat, ya. Koperasi yang tidak bisa menyelenggarakan RAP pasti tidak sehat. Kalau koperasi bisa menyelenggarakan RAP awal waktu pasti sehat, ya. Dugaan saya begitu semula, ya. Kemudian saya buka laporan dari Budi Rahayu 2. Satu persatu saya cermati dari organisasinya, dari keanggotaannya, dan dari keuangannya. Ternyata memang secara keseluruhan bagus, Ibu Bapak sekalian, ya. Ya, boleh ditepuk tangan ini kalau ini sudah.
KPRI Budi Rahayu. Kemudian setelah cukup lama saya tidak hadir di sini, saya dulu hadir di sini kira-kira ketika Pak Marsopik masih jadi pengurus atau pengawas di sini. Lebih lama di sini. Ternyata banyak sekali perubahan-perubahan, perkembangan yang terjadi. Ya. Perkembangan pertama rapat awal waktu itu juga merupakan perkembangan yang patut diapresiasi. Kemudian dari struktur kepengurusan sudah ada kesetaraan gender, ya, ibu-ibu banyak masuk di situ, alhamdulillah. Kemudian dari sisi anggota, nah anggotanya dari singgung oleh di Korwil tadi, banyak anggota baru yang masih muda-muda, ya, masih muda, masih CPNS, masih statusnya PPK, P3K, tentu saja sudah muda. Tapi bagi ibu-ibu yang sudah senior, nggak usah berkecil hati ya Bu dan Bapak, ya, nggak usah. Karena kata Pak Jokowi itu Indonesia lebih baik dipimpin oleh orang yang sudah berubah dan jidatnya berkerut, gitu ya. Kita salah pilih semua ini. Ya termasuk saya sendiri, ya. Dalam awaki saya. Nah, mudah-mudahan ini di sini yang muda tetap semangat, yang sepuh juga tidak ketinggalan semangatnya. Kemudian dari sisi keanggotaan kan naik luar biasa 22 orang. Tentu saja ini saya hanya menduga saja, mudah-mudahan dugaan saya benar. Ini pasti ada dukungan dari pembina. Bu Parijam, terima kasih Bu. Ini kelihatan dari pidatonya juga semangat mendukung KPRI. Saya akan mengulas secara teknis sedikit saja, secara keseluruhan bagus. Tapi saya ingin mengulas terkait dengan asetnya KPRI Budi Rahayu 2 ini totalnya 4,3 miliar. Ya. 4,3 miliar itu yang 4,1 modalnya sendiri. Artinya modal yang berasal dari anggota. Tidak ada modal luarnya yang modal bukan dari anggota, hanya 300 juta saja. Ini juga kondisi yang sangat bagus dari sudut struktur permodalan. Kemudian dari sudut penggunaan modal, aset yang 4,3 itu aset lansarnya ada 2,4 miliar, ya. Dari 2,4 miliar 1,7 M itu menjadi outstanding kredit yang ada di tangan anggota, dipinjam oleh anggota. Banyak ya 1,7 ya. Tapi kalau dibanding dengan anggota yang 198 sebetulnya kecil sekali. Karena ibu-ibu kalau tadi BPD itu dikasihnya 100 juta lebih ya per orang ya. Nah di sini rata-rata pinjamannya anggota kepada KPRI hanya 10 juta gitu rata-ratanya. Jadi ini yang disinggung oleh Pak Taslim tadi untuk meningkatkan modal. Tidak mudah meningkatkan modal karena para anggota kalau ditawari suruh menaikkan cicilan wajib lebih banyak menolaknya daripada menyetujuinya. Nah besok diprogramkan saja Pak Idam. Ini untuk menaikkan simpanan wajib, simpanan anggota ya tentu saja forumnya lain, bukan forum rapat anggota tahunan, tapi forum rapat anggota kerja menyusun program tersebut. Kemudian dari 1,7 ini 1,7 M outstanding ini kalau menurut buku itu ada yang masuk 11 orang yang nilainya hanya sekitar 11 juta sekian. Mudah-mudahan angkanya betul begitu ya, dan kecil. Jadi ini piutang bermasalahnya kalau dibanding dengan outstanding hanya kurang dari 1%. Jadi ini juga indikator kesehatan koperasi. Mudah-mudahan yang ini bisa dipertahankan. Kalau bisa
yang namanya pinjaman bermasalah itu upayakan untuk bisa di bawah 0,5%. Karena dalam standar akuntansi itu koperasi wajib membuat penyisian piutang tak tertagih itu maksimal 0,5% dari piutang yang bermasalah. Itu untuk piutang bermasalah yang normal. Tapi kalau yang sudah macet sama sekali, wah itu persoalannya lain, itu harus ada penanganan khusus. Kemudian Bapak sekalian, terkait dengan tadi disinggung tentang modalnya koperasi, investasinya, KPRI Budi Rahayu ini terima kasih Pak Idam dan kawan-kawan dan seluruh anggota sudah ikut bergabung dalam konsorsium PKPRI untuk pengadaan SPBU, ya. KPRI Budi Rahayu termasuk yang cukup besar, 1,4 M ditanamkan di sana, malah sudah menambah lagi dan daftar 100 juta. Mungkin dalam 1-2 hari ini mudah-mudahan bisa segera ditransfer karena di sana memang ada sudah mudah-mudahan sudah sampai dibayar. Karena memang untuk bisa mengelola SPBU itu dibutuhkan modal kerja yang sangat besar. SPBU kita itu bagus sekali Bu sekalian. Pada umur SPBU 1 tahun kita sudah menyamai dengan SPBU lain dalam hal omset, ya. Kita sudah mencapai rata-rata per hari itu penjualannya mencapai 25.000 liter atau 25 KL, ya. Sementara yang lain mungkin masih di bawah itu. Sehingga prospek ke depan bagus, meskipun harus diakui investasi di SPBU ini termasuk investasi yang pulang pokoknya itu tidak cepat, ya. Sudah kita hitung BEP-nya itu hanya akan bisa dicapai untuk masa waktu awalnya dari 10 tahun, kemudian pada perkembangan kemudian karena ada pembengkakan pembiayaan sehingga diperhitungkan BEP itu mencapai 15 tahun. Tetapi apabila dari waktu ke waktu penjualan hariannya itu bisa meningkat, mungkin akan menjadi lebih pendek lagi itu payment-nya, gitu ya. Mudah-mudahan, dan meskipun sekarang mungkin SHU-nya laba bagiannya belum cukup signifikan, ya Pak kita, mudah-mudahan ke depan kita akan menjadi lebih baik lagi. Memang secara teori studi kelayakan dihitung secara profesional itu tidak masuk itu proyek ini, ya. Keuntungannya dibandingkan dengan investasinya tidak seimbang. Tetapi harus diakui bahwa SPBU adalah sebuah investasi yang prestisius. Kita harus capai SPBU ini sehingga pada hari ini kita sudah berjalan setahun. Tahun kemarin sudah pada triwulan terakhir sudah nampak peningkatan bagi hasilnya yang bisa dipastikan pada para investor. Dan ini mau dukungannya aja. Dan imbasnya kalau tidak semarang ya, jangan isi di mana-mana. Bensinnya ya di perigi saja sana. Iya, jangan buka rako lah ya. Kita udah punya SPBU sendiri. Isinya di sana kalau di Semarang. Kalau mau ke Purwokerto juga pergi dulu. Kami di pengurus PKP masih begitu. Saya kalau mau pergi ke Purwokerto ngisi bensinnya pergi dulu baru ke Purwokerto. Wajib itu. Ya namanya membela usaha sendiri tidak apa-apa gitu ya. Mengeluarkan 2 liter untuk pulang pergi gitu. Itu bagian dari semangat kita untuk membangun usaha yang sama-sama kita bangun, kita bina, mudah-mudahan ke depan ini menjadi sebuah kebanggaan. Kedua dengan Bunda bangga sekali PKPRI sudah bisa membangun SPBU. Awal batin Koperasi Amanah sudah punya 2 SPBU karena itu menjadi bagian dari citranya koperasi di Bangga Negara. Dan sekarang ini raportnya ya Bu ya, karena kita punya SPBU. Teman-teman dari kabupaten lain pada daftar mau studi banding ke Bangga.
yang namanya studi banding itu senang disilaturahmi sama orang lain, tapi repot, ya, karena ada nyuguhnya barang gitu. Repot gitu, tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan itu menjadi bagian dari ibadah yang akan mendapatkan balasan dari Allah gitu ya. Bapak sekalian, barangkali itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan memberikan pencerahan bagi bapak sekalian. Selamat menyelenggarakan rapat anggota tahunan. Mudah-mudahan rapat ini nanti bisa menghasilkan keputusan-keputusan yang bermanfaat untuk anggotanya, untuk masyarakat lingkungannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua PKPRI Kabupaten Banjarnegara yang telah memberikan sambutannya. Nikah acara berikutnya adalah sambutan dari Kepala Dinas Perindakop dan UMKM Kabupaten Banjarnegara. Waktu dan tempat kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Babin Bpopinda atau yang mewakili Bapak Kasim dari Alto, senior kami dulu juga dari Dinas PKM. Kemudian yang kami hormati juga Ketua PKPRI Kabupaten Banjarnegara atau yang mewakili Bapak Bambang Purnomo SE, juga senior kami dulu di Dinas Perindakop. Kemudian yang kami hormati Ibu Korwel, yang kami hormati pengurus dan pengawas, yang kami hormati pula segenap anggota KPRI Kubilahayu, Kecamatan Ronayasa yang saat ini berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kami diberi tugas sebagai Pak Bu. Saya tadi Pak Bambang Ketua Dinas, bukan deh, saya ini sub koordinator koperasi, bukan Kepala Dinas, wakil deh. Dan kami salawat dan salam marilah kita panjatkan untuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama kami dari Dinas mengucapkan selamat dan apresiasi yang tinggi kepada pengurus pengawas dan anggota yang pada hari ini sudah bisa melaksanakan RAT Toko Buku tahun 2022. Dari 170 koperasi, baru 3 koperasi yang bisa melaksanakan RAT di awal tahun ini. Untuk KPRI Kubilahayu ini yang kedua, karena hari ini dengan KPRI Pulau, jadi yang kedua dari 3 koperasi. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk RAT merupakan salah satu indikator memang untuk penilaian kesehatan koperasi, tapi masih ada indikator-indikator lain tentang tata kelola koperasi, kelembagaan dan kinerja keuangan yang nanti akan kami nilai tersendiri. Pada saatnya nanti akan kami nilai tersendiri, karena itu ada batas kerja yang harus dinilai, karena koperasi ini koperasi tidak besar ya, maka pada saatnya akan kami nilai kesehatannya. Nanti koperasi ini efisien atau tidak nanti akan terlihat pada KPK. Kemudian untuk kami setelah kami membaca laporan RAT yang telah Bapak pengurus berikan kepada kami, ada beberapa masukan ya. Kalau untuk usaha tadi sudah ada usaha sudah disampaikan oleh Pak Bambang Purnomo, juga berhutang sudah disampaikan oleh Pak Kafe. Kami mencermati yang lain, salah satunya adalah di neraca. Setelah nanti di bersama dalam neraca tahun
buku 2021 itu ada simpanan pokok setelah dibersani 52 juta salah itu. Sementara di tahun 2022 itu ada penurunan yang sangat drastis. Nah itu mungkin kesalahan atau nanti diperbaiki lagi hingga lagi ya. Itu 2021 52 juta 800, untuk 2022 19 juta 800. Oke, itu kita sandingkan dengan aturannya. Saat itu simpanan pokok berapa bulan? Simpanan pokok sama seberapa? Tapi harus disandingkan dengan lampiran Pak. Lampirannya betul atau tidak itu disandingkan saja, ini hanya koreksi saja nih. Disandingkan dengan lampirannya. Kalau memang itu simpanan wajib yang dikeluarkan, lampirannya juga pada saat awal tahun buku simpanan wajib lampirannya harus 2 miliar sekian sesuai lampirannya. Simpanan pokok juga disandingkan dalam lampirannya itu sebesar 198 anggota. Oke, untuk tahun buku. Dan itu dipisah Pak, lampirannya dalam SBA plus SP itu kita tidak tahu simpanan pokoknya berapa, simpanan wajibnya berapa. Untuk tahun 2002 juga, karena yang tercantum di situ anggota baru tidak diketahui simpanan pokoknya berapa. Mereka pemilik ya, pemilik operasi di lampirannya Pak, lampirannya dibersani. Simpanan pokok anggota baru tidak terlihat di situ, hanya SBA yang terlihat lampirannya. Jadi itu memang untuk menunjukkan kepemilikan anggota pada operasi. Kami sangat bangga pada Bapak Ibu Dirahayu telah bisa memberikan jasa atas tabungan dari anggota sebesar 83.500 ya, meskipun itu untuk 198 anggota, tapi itu sangat-sangat bagus karena di operasi lain belum mesti bisa memberikan jasa yang sedikit besar pada anggotanya. Kami hanya bisa berharap karena ini yang aktif baru separuh dari 198 anggota, kami harap juga anggota yang lain yang sudah berkomitmen di dalam operasi seperti BPOM dan PKPRI, kami dari dinas juga sangat mengharapkan untuk keaktifan bagi Bapak Ibu anggota untuk menggunakan jasa yang ada di operasi. Kemudian terlihat juga dari hasil dari SPBU yang sangat menguntungkan bagi operasi dan anggota operasi, itu merupakan semoga tahun depannya meningkat lagi di Pak Bambang. Berapa persen Pak Bambang? Perkiraannya setiap 100 betanya 4% per tahun. Sekitar 5% itu anggota yang lain bagi yang minat per tahun sekitar 5%. Putih kening berkerut. Dari 100 juta bisa 4 juta 5 juta ya. Kemudian dari sisi kemandirian sudah bagus ya, kemandirian operasi ini tidak tergantung kepada hutang pihak ketiga. Selama anggota tidak membutuhkan, akan menjadi pertimbangan pada pengurus. Ya Mbak Siti temani Mbak Siti. Di sisi lain saya dan operasi yang sudah mengambil kebijakan yang mungkin terlalu berani ya, jadinya akibatnya ya seperti itu kita lihat. Dan bertahun-tahun itu tidak selesai-selesai. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, ada lagi Pak tambahan ya. Ini hanya tambahan itu untuk apa? Pajak operasi itu 11% ya. Di situ baru 10%, untuk tahun ini 11%. 11%.
Kemudian nanti untuk pelayanan kesehatan Pak Pengurus dan Pengawas, bahwa pelayanan kesehatan itu tadi sudah diberi oleh pengawas. Adanya buku organisasi di situ ada, tapi ternyata di dalam pelayanan kesehatan itu ada, tapi dikerjakan atau tidak dipersani. Ya, ada atau tidak ada dalam presiden dikerjakan. Itu salah satu indikator pelayanan kesehatan. Kemudian yang lain pertumbuhan SHU Pak dalam membuat perencanaan program kerja nanti juga salah satu indikator itu SHU-nya meningkat, ada pertumbuhan. Kalau meskipun itu ini program kerjanya SHU-nya malah turun ya kalau 2003. Padahal di sisi lain kita sudah ada SPBU. Begitu Bapak Ibu yang kami hormati, yang bisa kami sampaikan, sekali lagi kami mengucapkan selamat dan semoga rapat anggota tahunan ini bisa menghasilkan keputusan yang terbaik bagi koperasi dan anggotanya untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Terima kasih, kami mohon maaf apabila ada salah. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Kepala yang sudah mewakili Kepala Dinas Perindakop dan UMKM Kabupaten Banjarnegara yang sudah memberikan sambutannya. Acara berikutnya adalah selingan istirahat, selingan kita bagikan door prize yang sudah tersedia di depan bagi anggota-anggota yang masih setia untuk mendengarkan di acara ini. Untuk door prize hormatan tamu dari Banjar dan kepala empat kehormatan ya empat itu dari Bu Korwil, mohon diambil satu, nanti diumumkan nanti. Kemudian dari Ketua Dekom BIS Kabupaten Banjarnegara, kemudian Ketua PKPRI, Kepala Dinas Perindakop dan UMKM. Sudah, empat-empatnya sudah. Ya. Door prize yang pertama, siap? Saya ambil satu. Mohon dibaca Pak. Pak Sumari. Tadi yang mengambil ini semua loh ya. Tapi ya. Pengurus Jawa. Siapa pengurus Jawa? Terus dilihat ini. Kedua, Sini Mafia. Yang ketiga, Empatul Rohman. Keempat, ngelmat tadi lah. Arwin Elvani F. Sudarsono. Tidak ada. Lombok Nakani. Ya, nanti untuk yang berikutnya di rating bukan ya,
yaitu Pak Sumari, Pak Fatul Rahmat, Bu Siti Kafia, Bu Tri Mulyani. Monggo Bapak Ibu yang sudah dipanggil namanya untuk menerima door prize yang pertama. Masih ada door prize berikutnya. Oke? Monggo untuk tetap setia mengikuti acara ini sampai selesai. Mudah-mudahan termasuk Anda yang beruntung. Kepada Bu Parijum untuk menyampaikan door prize yang pertama. Dipotret. Pak Heri dipotret. Berikutnya langsung kepada Bapak dari PKPRI Banjarnegara. Yang paling sini Pak. Kemudian yang ketiga, dompet ketiga kepada beliau Bapak dari Bikopi untuk bisa mengaturkan dompet yang ketiga kepada Ibu Siti Kafia. Terima kasih. Dilanjut untuk dompet yang keempat kepada Ibu dari Perindakop untuk bisa menyampaikan kepada Bu Tri Mulyani. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah menyampaikan dompet kepada peserta atau anggota RAP Koperasi Bendera Bayu 2 Kecamatan Malaysia untuk tahap yang pertama ini. Bapak Ibu saya tawarkan kita lanjut ya, kita lanjut saja pada pemandangan umum dan jawaban pengurus ya Bapak Ibu. Acara yang pertama dari pemandangan umum dan jawaban pengurus ini yang pertama adalah jawaban angket. Ada 8 lembar angket yang sudah masuk dari sekitar 30 unit kerja yang kita edarkan. Nanti akan diberikan jawaban oleh Ketua KPRI Bendera Bayu 2 kepada beliau Bapak Idam untuk bisa memberikan jawaban angket yang sudah masuk ke meja pengurus. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk jawaban angket di sini tadi ada beberapa angket hanya hanya ada 8 yang masuk, harusnya itu ada 20 harusnya ada 30, dan ini saja kalau yang ini akan saya tadi sudah saya ringkas yang sama-sama, tapi yang tidak sama tidak. Tapi ini kalau yang baik lanjutan itu tidak usah dibahas itu ya. Kemudian yang akan dibahasnya itu ada yang banyak sekali sama. Satu itu tentang simpanan wajib tetap. Ini ada 4 atau 5 yang menjawab itu namanya ya, memberikan masukan supaya simpanan wajib tetap, karena di program di sini direncanakan ini kan direncanakan
itu naik menjadi 400, tetapi ada sebagian yang mengusulkan supaya simpanan wajib tetap yaitu 300. Namun demikian keputusan bukan keputusan bukan di tangan saya ataupun di tangan penulis angket, tetapi ada di keputusannya panjenengan. Kira-kira dan langsung usul siji gitu saja Pak. Ya, yang dibahas langsung diputuskan. Itu ya. Coba yang tetap ngatung tanpa dihitung pun secara kasat mata sudah kelihatan. Oke, berarti simpanan wajib tetap. Ini apa yang tadi kota klinik dan saran ini kalau bisa simpanan wajib jangan naik tapi tetap. Kemudian suku bunga pinjaman, tadi suku bunga pinjaman di sini ngomongnya menjadi diturunkan seperti semula 1%. Memang belum pernah 1% sebenarnya, tapi maksudnya turunnya kembali ke 1% itu. Nah intinya berarti maksudnya itu mengusulkan pinjaman bunganya 1% dengan pertimbangan si pengusul itu walaupun 1% ada bunganya rendah akhirnya peminjamnya banyak nih pasti jadi itu. Tapi itu pun juga baru usulan satu orang. Angger bunganya setitik, angger sing utang akeh berarti bisa penghasilan mandan mirip lah gitulah ya. Tapi ada sing utang aja bukannya setitik ya penghasilan setitik. Apa yang barang setitik pakan ya orang apa operasi dia jelas sih ya. Tapi ada utang ini jadi murah orang kosong ya. Ya sekarang mau 1% apa 1,5% apa berapa?